Bener banget, kalau dalamnya hati orang itu seluas samudra, sedalam lautan gitu. Jadi susah banget yang namanya dipahami, kecuali sama dirinya dia sendiri. Nah ini aja kadang-kadang jadi PR loh teman-teman ya. PR-nya gimana? Kadang-kadang kita aja sendiri sama diri kita ya susah banget mahamin. Apalagi orang lain yang mau mencoba mengerti kita gitu kan ya. Susah kan, berat kan. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai isi hatinya versus kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dan ini kita nggak akan sangka-sangka teman-teman. Alright, ini kita baca di general reading ya. Jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, seperti itu. Dan supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Timeless teman-teman, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan buat teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh langsunglah meluncur ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku. Oke? Kita bagi jadi 3 cerita ya, cerita 1, 2 dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu. Oke? Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm going to play with a beautiful word for you. Right, and then we're heading ke teman-teman sekarang siapa sih? Aquarius ya, buat teman-teman Aquarius di cerita yang pertama. Cerita tentang kalian berdua ya, cerita tentang kalian berdua ini, hubungan kalian seperti apa sih teman-teman ya? Hubungan ini ya, it's really unique gitu. Entah kenapa ya. Berantem ya gitu kan, terus-terusan saling nggak enakan iya gitu, tapi entah kenapa kalian tuh nggak bisa move on ya, bolak balik sama dia lagi gitu ya, selalu jatuh ke lubang yang sama, iya sama dia lagi gitu loh. Ya, ini cerita-cerita seperti susah move on teman-teman ya, susah move on. Setia boleh, tapi kalau misalkan hubungan itu kamu tahu hubungan gak bawa kebaikan, tapi bolak-balik jatuhnya ke perangkap yang sama ya, itu perlu direnungkan teman-teman ya, perlu niat yang jauh lebih kuat lagi. Kita lihat ya, ciri-cirinya seperti apa, ciri-cirinya dia kayak gimana. Ini orangnya nggak bisa diatur banget ya. Kamu kalau berusaha mengekang dia akan percuma ya, useless banget teman-teman. Nggak bisa diatur, bener-bener nggak bisa dikontrol. Terus habis gitu bebas sih gitu kan, tapi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri. Nggak bisa diatur orang, tapi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri. Tanggung jawab sama masalahnya dia sendiri, masalah orang lain mah dia nggak mau. Ya. Tapi justru bagus sih teman-teman ya, justru bagus karena dia tahu banget yang namanya cara bergaul yang baik ya, nggak coba yang namanya ikut campur urusannya orang lain, kepo tentang orang lain gitu, nggak nyoba kayak gitu. Karena kadang-kadang untuk beberapa orang ya, dikepoin sama orang itu bener-bener kayak berasa ngapain sih gitu kan, kayak nggak penting banget, kayak gue nih siapa gitu ya, kayak gitu. Jadi yang seperti itu sih, itu cara berteman yang baik sebenarnya seperti itu ya, tidak saling memaksa seseorang ya untuk tahu dia tuh kayak gimana. Tapi ya let's say kalau suatu saat memang dia mau terbuka sama kamu ya itu berkah gitu kan. Tapi kalau enggak pun juga nggak apa-apa, yang penting berteman itu nggak harus tahu ibaratnya sampai sedetil-detilnya hidup kamu tuh kayak gimana gitu ya, seperti itu. Dan orang yang punya pandangan dan visi yang cukup baik ya dalam hidupnya dia, nekat teman-teman ya, nekat, tapi nekatnya ini tidak nekat yang membuat orang lain menderita gitu, enggak ya, tapi nekatnya sih lebih ke dirinya dia sendiri ya. Contoh investasi ya, ini dia nekat nih ikut gitu, walaupun mungkin kadang-kadang ya jatuh gitu kan, tapi dia nggak apa-apa aja gitu ya, itu adalah pilihan gitu ya, itu adalah pilihanku, karena dia cukup bertanggung jawab sama pilihannya dia sendiri ya. Ciri-cirinya kayak gitu. Sekarang kita bakalan lihat nih teman-teman, isi hatinya dia sama kenyataan itu tuh berbeda jauh nggak sih teman-teman ya? Berbeda sih. Berbeda karena memang dia tidak mengizinkan orang lain untuk ngerti ya dia siapa dan kayak gimana gitu ya. Memang seperti itu sih teman-teman. Jadi semuanya dipendam sendiri ya, bebannya dia telan sendiri karena dia merasa bahwa ya ini masalahku, ini hidupku ya, aku yang bertanggung jawab sendiri. Jadi seringkali isi hatinya dia sama kenyataannya berbeda ya, seperti itu. Oke, kita lihat niatnya dia seperti apa. Niatnya dia apakah baik? Jadi
ya dia bakalan bisa memanfaatkan situasi dan kondisi dengan baik. Kalau dibilang apakah dia orang yang baik-baik gitu kan ya, nggak ada lah orang yang kayak gimana gitu kan ya di dunia ini. Pasti semuanya terjadi itu karena ada apa, pemicunya pasti ada. Nah, niatnya baik teman-teman, tapi memang kalau misalkan ada situasi dan kondisi seperti apa ya, dia akan memanfaatkan peluang itu dengan baik ya, seperti ini. Nah, apa yang mesti kamu lakukan teman-teman? Komitmen ya, kalau emang kamu mau komitmen sama dia ya udah gitu, jangan bolak-balik ya, kayak seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang kayak komunikasi perlu diperbaiki dan apa yang perlu diperbaiki ya udah, waktunya juga diluangkan ya, bagus gitu kan, lebih peduli sama aturan-aturan yang berlaku ya, ini lebih bagus. Tapi kalau emang udah komit nggak mau ya udah nggak mau ya, gimana pun caranya, ibaratnya jangan bolak-balik gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Mantepin ya, komit. Nah, ini cerita yang pertama. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, hubungan yang seperti apakah ini teman-teman ya? Hubungan yang seperti apa ini? Hubungan yang gantung ya. Hubungan yang jelas-jelas atau definitely adalah hubungan yang toksik ya. Toksik, gantungnya karena toksik teman-teman ya, saling menyakiti yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Saling menyakiti, saling ya kayak gitulah gitu. Padahal mungkin sebenarnya punya visi yang baik ya bersama, tapi malahan sambil jalan ini sakitnya banyak ya, seperti itu. Kita bakalan lihat ya untuk ciri-cirinya dia seperti apa, ciri-cirinya. Oke, orangnya cukup kreatif teman-teman, gak bisa diem, yang suka juga banyak ya, karena memang ya secara pergaulan dia juga cukup oke ya, gampang berkomunikasi lah sama orang. Problemnya di komunikasi, tapi dia gampang bergaul dengan orang lain ya. Seperti itu. Penampilannya cukup menarik ya, jadi orang itu ngelihat dia first impression itu wow, menarik ya gitu ya. Seperti ini. Finansial dia terlihat oke, tapi padahal bebannya dia juga banyak banget ya, seperti itu. Pekerja keras teman-teman, pekerja keras, gak bisa diem, ada aja yang dikerjain ya, seperti itu. Sering bosen, gampang jenuh ya, seperti ini. Lalu kita lihat untuk isi hatinya dia sama kenyataan itu ya, berbeda gak sih? Berbeda, jelas gitu kan. Dia banyak sekali rahasia-rahasia yang disimpan dalam hidupnya dia ya. Jadi in and out benar-benar berbeda, dan ini cukup misterius teman-teman, karena dia tidak mengizinkan orang lain untuk tahu ya dalamnya itu seperti apa. Dan means ini yang menyebabkan mungkin toxic relationship ya, karena dia nggak bisa terbuka gitu loh ya, seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan lihat niatnya dia baik nggak sih teman-teman ya. Niatnya dia cukup baik nggak? Baik sih ya. Mungkin aja dia menutupi banyak hal karena dia nggak mau kamu terluka gitu, karena nggak mau kamu sakit atau menderita denger yang enggak. Tapi padahal justru itu yang membuat kamunya jadi kayak semacam nggak dianggap gitu ya, saling menyakiti udah akhirnya jadi toksik gitu loh teman-teman. Niatnya baik, tapi padahal caranya ya yang kurang baik ya, seperti itu. Oke, kita lihat sebaiknya yang mesti dilakukan apa ya, apa yang sebaiknya kamu mesti lakukan. Jangan gampang baper teman-teman ya. Kalau udah tahu orangnya kayak begitu ya jangan baperan, jangan dibawa ke hati gitu loh, jangan dibawa ke hati. Terus juga jaga komitmen ya, jaga komitmen, nggak perlu dengan seperti itu terus kamu juga ikut-ikutan kayak tebar pesona gitu, dia kan kayak gitu ya, karena cukup banyak yang suka sih ya, karena memang penampilannya dia cukup menarik ya, seperti ini. Oke teman-teman, kita lihat untuk yang ketiga ya, hubungan yang seperti apa yang sedang kalian jalani ya. Hubungan yang kayak gimana? Hubungan yang banyak sekali ya hal-hal yang bikin berat di hubungan ini. Artinya gini, kekuatan eksternal yang juga membuat tekanan-tekanan besar di hubungan kalian ya, sehingga ini menciptakan celah yang sangat luar biasa gitu. Dan internalnya kalian juga problem gitu, emosinya juga luar biasa. Jadi ya celahnya banyak teman-teman ya di hubungan ini, karena memang buat ngejalanin hubungan yang kalian jalani di kartu ini ya teman-teman, ini butuh kekuatan yang luar biasa ekstranya gitu, lebih daripada hubungan-hubungan yang biasa. Right, sekarang kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orang isinya kerja aja pikirannya ya. Jadi waktunya dia sering habis buat pekerjaan ya, waktunya dia sering habis buat orang lain ya. Orang yang cukup
banyak mendengarkan orang lain, jadi orang lain tuh merasa nyaman kalau curhat sama dia ya. Tapi ya ini dia teman-teman, pinter memahamin orang lain, pinter ngasih waktu buat orang lain, pinter mengarahkan orang lain, pendengar yang bagus, tapi sering punya kelupaan waktu ya sama diri sendiri ataupun sama orang-orang yang dia sayang. Di waktunya habis buat orang lain tapi jarang buat dirinya sendiri. Nah gilirannya dia butuh orang lain ya buat ngedengerin dia, nggak ada. Oke, kita baca ya isi hatinya dia sama kenyataan yang terjadi. Apakah berbeda? Berbeda sih teman-teman ya. Dalamnya hatinya dia sama hal yang dia rasakan sama kenyataannya ya berbeda banget, berbeda pakai banget. Jadi ya seperti itulah. Niatnya dia baik nggak ya? Sebenarnya baik karena dia menginginkan yang namanya keadilan, jadi dia bakalan bantu gitu. Tapi masalahnya ini dia nih teman-teman ya, masalahnya adalah dia sendiri sering nggak bisa manage waktu dengan baik ya. Dia menyerukan keadilan tapi dia sendiri sering nggak adil ya, seperti itu. Ini sebabnya yang menyebabkan celah-celah itu ada ya dalam hubungannya kalian. Nah kita lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Hati-hati terperangkap emosi, apalagi kalau misalkan emosi sesaat karena hal yang sudah berulang-ulang terjadi ya teman-teman. Jadi mesti jaga emosi kamu dengan baik ya, jaga emosi kamu lebih baik, refleksi diri juga teman-teman. Minimalis lah hal-hal yang menyebabkan tekanan-tekanan yang jauh lebih besar dalam hubungan, karena memang hubungan ini gak usah ditekan aja, tekanannya udah cukup banyak. Jangan terbawa emosi sesaat, belajar buat sabar, seperti itu. Oke, ini cerita kamu yang ketiga, dan semoga cerita 1, 2, dan 3 membawa pemahaman ya buat kalian semua yang mengalaminya. Semoga lekas membaik ya semuanya. Cerita 1, 2, dan 3 pastikan kita dapat pemahaman atau pembelajaran dari sana. Oke, ditemani sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Thank you so much for listening. Remember, far always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.